everyone, selamat pagi. Channel gua Amandio55. Seperti biasa, gua pagi-pagi udah bangun. Nah, sekarang kita lagi standby untuk final day Winter Drift Battle dan Gymkhana Drift Battle. So, agak kebingung dari kemarin kita Winter Drift Battle atau Gymkhana Drift Battle sih sebenarnya nama acaranya. Jadi, kemarin kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini. Jadi ada dua event. Jadi Gymkhana Winter Drift Battle ini ada diikutin dua kubu. Satu kubu Winter Drift Battle dan satu kubu lagi kubu RDS. Jadi mereka nanti akan battle each other tapi nanti di Final Four. Nah, sistemnya gimana? Apa yang ngebedain dari battle-battle biasanya? Jadi kalau biasanya kita top 32, nah yang sekarang top 16 dicari dari top 16 dari RDS dicari 4 besar, top 16 dari Winter Drift Battle dicari 4 besar, nanti diketemuin 4 to 4. Jadi top 8-nya Winter, top 8-nya RDS diketemuin, terus dibattlein satu sama lain. Jadi nanti ada kayak semi round robin kayak di liga IDL gitu untuk di final Final Four ya. Nanti dihitung by points, terus siapa yang overall poin paling besar itu yang menang. Jadi yang bedain lagi dari track yang Red Ring Ice kemarin, kalau di sini itu karena banyakan basicnya kan aspal tanpa ada salju yang tebel, jadi mereka setiap kali harus ngambil salju dari luar, terus standby di pinggir-pinggir track. Jadi seperti ini. Nah ini salju-salju yang di standby buat dari mereka. Nanti setiap ini aspalnya habis nih, saljunya habis, mereka harus ngambil salju di sini, taruhin lagi ke aspal, jadi supaya lebih licin lagi. Jadi setelah jump, kayak ini sama kayak bisu ya, setelah jump harus drifting, jump on drift, terus sampai ke screen, baru masuk ke dalam. Jadi di sini outer zone. Di tulisan Mahle ini nih outer zone. Ini tempat ibarat kalau di Gymkhana ada tulisan Beast Eye, nah ini tulisan Mahle. Seperti tulisan Beast Eye, jadi patokan untuk pantat di belakang. Jadi buat outer zone. Ini kita jalan mau ke drift jamnya. Jadi salah satu keunikan dari track ini, Gocha ini bikin track seperti Ebisu. Jadi dia ngedesain tracknya dengan pace hampir mirip, menurut gue hampir 90 mirip dengan Ebisu. Contohnya ini. Ini adalah jumpnya nih. Jadi posisi sini itu posisi mobil akan loncat nih, bagian sini loncat ke wall, lalu harus drag ke wall outer zone di sana. Jadi dari sini start di ujung chicken, lalu straight to the wall lewatin jam. Jadi harus drifting di sekitar sini, harus di on top ya udah mulai drifting. Jadi jatuhnya mobil itu harus drifting, nggak boleh lurus baru drift. Jadi ini tantangan paling besar buat gue hari ini adalah ngingetin gue seperti kayak di Ebisu. Yang lucu menurut gue dari event ini ada start pakai ramp. Ini salah satu ide menarik nih, cuman emang harus dipikirin baik-baik. Mereka start pakai ramp. Turunan sekitar ya nggak 90 derajat juga sih, sekitar mungkin 75 kali ya. Gue nggak tahu nih kira-kira berapa. Nah kita tuh harus di pojokan sini nih mobilnya. Jadi startnya tuh mundur, ini dari starting line di sini ke sana, mundur ke sini, terus harus mundur harus dari paling pojok. Nah nanti startnya turun ke bawah, baru lurus terus ke sana. Nah ini pengalaman baru juga buat gue. Jadi startnya harus kira-kira. Nah ini nggak boleh terlalu kena pinggiran, karena pinggiran ini tajam nih. Jadi pas start kita harus make sure ban kita tuh ada di ramp, baru abis kena aspal baru bisa dilurusin ke sana. Otherwise ban lu bisa robek nih di sini. Ini salah satu ide menarik. Jadi idenya karena mereka pingin punya speed yang kencang, jadi startnya harus dari atas. Dan juga view-nya kalau dari kamera lebih bagus kan, kalau untuk live streaming. Jadi kayak main ski di atas air. Jadi mereka terinspirasi dari balapan-balapan ski untuk di mobil drifting. Jadi di
winter drifting ini, yang gue lihat mereka menyatukan pembalap-pembalap lokal sama pembalap profesional dijadiin satu. Terus mereka bikin kayak head to head showdown ya, dan dengar cerita kalau pembalap RDS itu belum tentu bisa menang sama pembalap Akamsi di sini. Jadi karena mobil semua di sini Lada, hampir rata-rata Lada, beberapa pembalap lokal itu pakai mobilnya untuk harian juga di kota-kota tertentu. Jadi mereka tuh nyetir drifting ini udah kayak nyetir mobil biasa, kayak daily life. Tapi sedangkan yang RDS banyak kan pakai Lada itu khusus buat di winter drifting. Nah, jadi imbang di untuk event kali ini. Untuk mereka ice bukan jadi masalah, cuma untuk pembalap RDS grip bukan jadi masalah karena sebagian track ini ada gripnya, tapi sebagian juga ada ice-nya. Dan gua kali ini on behalf of RDS. Jadi kita akan ngelawan orang-orang lokal yang punya skill talented yang luar biasa. Menurut gue sangat luar biasa untuk bisa drifting sebuah Lada. Dan di sini suhu rata-ratanya kurang lebih minus 15 sampai minus 20. Jadi balapan terdingin selama gue pernah balapan. Ini gue megang kamera aja freezing kamera tangan gue. So let's see. Ini balapan salah satu pengalaman paling seru gue pernah ngalamin selama gue karir di drifting. Oke, sekarang on the way ke mobil. Kita mau praktis. Ini dia. Siap-siap latihan. Seru banget di mobil. Oke, let's go.
practice not bad. Tadi kita bareng James practice bareng, terus mobilnya aman, nggak ada masalah. Tadi sedikit kita coba-coba cari gear ratio, cuman by far all good. Nah, kita mau practice ke season kedua, practice group 2. Jadi ini latihannya per grup, terus dibagi-bagi per grup 8 mobil, terus dibagi 4. Jadi 2 grup buat RDS, 2 grup buat WDP. Sedikit review tentang si Lada ini. Sebenarnya tuh kita punya tuh mobil ya, ada di Indonesia. Terus sebelum kita tuh punya mobil yang ada di Indonesia, dan populasinya juga sebenarnya lebih banyak. Jadi setelah gue searching, Lada itu sebenarnya mirip dengan Fiat 124 yang ada di Indonesia. Dan gue udah bertanya-tanya karena ternyata Lada itu ada versi murahnya dari Fiat. Jadi dari beberapa fitur-fitur itu nggak ada di Fiat, tapi di fitur itu nggak ada di Lada, tapi ada beberapa ada di Fiat. Jadi intinya Fiat itu versi mewahnya, Lada itu versi murahnya. Cuman kebanyakan Fiat di kita itu kan buatan tahun tua, tetapi di Rusia ini kenapa masih bagus-bagus? Karena sampai tahun 2000, sampai tahun 90-an akhir dan tahun 2000, Lada tuh masih diproduksi dengan bentuk yang sama. Jadi ini contoh Lada yang gue pakai. Lada gue tahun 90 akhir katanya, dan gue dapat yang lampu kotak. Nah, ada beberapa juga lampu bulat seperti sebelah kanan gue, dan ada juga beberapa varian. Ada grill yang gede, ada yang lampunya bulat juga. Tapi anyway, ini Lada yang gue pakai adalah Lada yang masih SOHC single cam dan bukan dual cam. Jadi kita lihat mesinnya ya. Nah, ini mesinnya nih. Jadi punya gue masih single cam, ganti radiator, header, terus masih single karburator. Nah, beberapa orang ganti 2 barrel, dan ada juga yang ganti injection, ada yang ganti turbo. Cuman yang punya gue ini masih single karburator. Dan ini udah fiber, diganti pakai fiber. Jadi mobilnya cukup ringan depan nih. Nah, sekarang bannya pakai one make tire. Ini pakai Toyo sekarang. Nah, semua ban pakai Toyo. Ringnya sama kayak kemarin kita pakai latihan, 155 65 ring 14. Dan peleknya 6,5 in depan belakang. Jadi peleknya tipis karena kan buat salju dia harus ngebelah si salju. Jadi dia nggak perlu tebel-tebel peleknya. Сложные математические вычисления требуются для того, чтобы определить результат Харриса. 52 вынудили Эммануэля просто остановиться на трассе, и сейчас у него второй и последний шанс на то, чтобы показать результат. И ему, кстати, жизненно необходимо. Хороший проезд. Ну, давай, Эммануэлюшка. Тяни. Что, снова те же проблемы. И уезжает Эммануэль за пределы трассы, к сожалению. И заканчивает свое выступление первая группа РДС. А теперь вот мы видим сейчас Эммануэля Амандио и его четверку, на которой он, вернее, выступает. Это не его автомобиль, понятно. Wah, well, ini bad luck hari ini karena kayaknya ada problem di mobilnya. Jadi tadi kita coba untuk rev abis initiate, tapi kayaknya dari start gue udah ngerasain powernya udah agak loss. Terus pas initiate yang mau ke atas, tiba-tiba powernya drop, jadi nggak ada throttle. Terus yang kedua kali udah dibenerin, nyala lagi, terus masih hal yang sama. Jadi kita masih nggak tahu nih kita ada problem apa. Kemungkinan fuel, kemungkinan juga dari karburator, mekanik masih nyari. Cuman kita lagi mikirin nih, mudah-mudahan kita masuk ke battle walaupun posisi terakhir. Gas!
So jadi kayaknya hari ini kita nggak bisa nerusin si Lada ini karena mobilnya masih belum nyala juga. Tapi anyway kita harus bisa belajar dari event ini kalau ternyata gimana caranya mikirin untuk sesuatu hal yang murah tetapi bisa dinikmatin di semua kalangan. Nah contohnya ini event winter kali ini mereka bikin mobil itu murah-murah banget, terus nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, kelebihan power juga nggak kepake, tapi kekurangan power juga harus di-upgrade lagi. Lalu mereka pakai one neck tire di sini, jadi semuanya punya grip yang hampir level grip yang sama. Jadi nggak ada kesenjangan grip, tiba-tiba ada satu mobil yang kencang banget, tiba-tiba nggak ada. So di sini gue benar-benar belajar untuk bisa tahu nih kira-kira apa yang kita bisa adaptasiin dari event ini untuk di Indonesia supaya drifting Indonesia makin maju. Oke, sampai sini dan kita nanti mempersiapkan untuk RDS yang beneran ya. Bye-bye.